Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Melana Gipari. NIM 201020204015. Dosen pengampu Hendra Ladiman SI MPD. Ada materi dari azas dan komponen mengenai materi dan energi 2. Yang pertama itu lingkungan energi. Suatu dengan azas pertama dari ilmu lingkungan, yaitu semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup atau populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk yang lain, tapi tidak dapat dihilangkan atau dihancurkan ataupun diciptakan. 4. Hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa ada sebagian energi yang hilang selama terjadinya transformasi energi. Energi yang hilang dalam bentuk panas dan tidak dimanfaatkan lagi disebut entropi. Aliran energi di alam diawali sinar matahari yang memancar ke cahaya dan dimanfaatkan tumbuhan untuk kemudian diubah menjadi energi kimia. Yang berikutnya, rantai makanan dan tingkatan tropik. Jaringan-jaringan makanan dan tingkat tropik rantai makanan, yaitu perpindahan energi makanan dari autotrof atau tumbuhan melalui suatu seri organisme yang memakan dan yang dimakan. Ada berikutnya A, rantai makanan. Perpindahan energi makanan dari cadangan di dalam tumbuhan yang berulang makan dan dimakan. B, tingkatan tropik. Urutan organisme dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Berikutnya, pembagian rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan berumput adalah rantai makanan yang dimulai dari tumbuh-tumbuhan sebagai proses pada tingkat tropik pertama. Contohnya, padi dimakan belalang, belalang dimakan oleh kadal, dan kadal dimakan oleh elang. 2. Rantai makanan parasit. Parasit adalah istilah bagi organisme hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inang. Ciri khas tipe rantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme terbesar. Sebagai contoh, darah kerbau dihisap kutu. Kutu dimakan oleh burung jala, dan burung jala dimakan oleh elang. 3. Rantai makanan Detritus. Detritus merupakan organisme heterotrof yang mendapat energi dengan memakan sisa dari makanan makhluk hidup, atau sisa organisme seperti ranting gugur, kotoran organisme hingga daun. Contohnya, sisa daun dimakan oleh kutu kayu. Kutu kayu dimakan oleh burung. Yang keempat, rantai makanan sauropil. Sauropil adalah istilah bagi organisme yang mampu mengurai sisa-sisa organisme yang telah mati. Ciri-ciri rantai sauropil dimulai dari penguraian jasad mati makhluk hidup oleh organisme sauropil. Contohnya organisme sauropil adalah bakteri, jamur, dan lumut kerang.
Berikutnya pembagian tingkat trofik. Yang pertama, semua organisme produsen atau semua jenis tumbuhan hijau membentuk tingkatan trofik pertama. Yang kedua, semua organisme yang berstatus sebagai herbivora, semua herbivora atau konsumen primer membentuk tingkatan trofik kedua. Yang ketiga, semua organisme yang berstatus sebagai karnivora kecil atau konsumen sekunder. Yang keempat, semua organisme yang berstatus sebagai karnivora besar atau karnivora tingkat tinggi. Yang terakhir, semua organisme yang berstatus sebagai perombak atau dekomposer dan transformer atau semua mikroorganisme. Yang berikutnya, struktur tropik dan piramida ekologi. Yang pertama, struktur tropik dikenal sebagai piramida ekologi. Yang kedua, piramida ekologi adalah gambaran susunan antara tropik berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap tropik. Fungsinya untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara tropik pada suatu ekosistem. Berikutnya, pembagian piramida ekologi. Yang pertama, piramida jumlah. Ada suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umumnya berbentuk menjepit ke atas. Yang kedua, piramida biomasa. Piramida ini menggambarkan jumlah berat total organisme yang menepati setiap tingkat tropik. Yang ketiga, piramida ekologi, yaitu gambaran susunan berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap tropik. Terima kasih dan sekian untuk presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.